Terima kasih Yang Mulia. Saya ke Pak Siswo dulu, biar Pak Setio istirahat dulu. Pak Siswo, tadi Bapak katakan sesuai dengan matriks ini Pak ya, bahwa status kekayaan BLU itu tidak dipisahkan dari keuangan negara ya Pak ya. Betul. Baik. Keuangan negara kemudian kata Bapak tadi bukan hanya uang ya, tetapi juga hak dan kewajiban. Apakah itu juga meliputi benda-benda yang merupakan atau sudah terdaftar sebagai aset milik negara melalui pengadaan? Jadi gini, kenapa sih kita tidak berbicara uang, tetapi berbicara hak? Ternyata ketika masyarakat itu dulu berbicara, terus cara membiayai kegiatan kita apa? Kemudian kelompok itu mengatakan semua yang ada di wilayah ini kau kuasai dan kau manfaatkan hasilnya untuk kepentingan kami. Mohon maaf, izin saya minum Pak. Izin saya minum, bisa minum, kita izin minum. Jadi penguasaan terhadap wilayah itu kan bukan uang. Ya. Tetapi hasil dari penguasaan itu adalah uang. Oke. Sama. Ketika kemudian dia dikatakan kalau itu kurang, kita kan punya semua yang kita miliki, Anda boleh manfaatkan. Nah, yang dimiliki oleh negara itu apa? Ternyata ada benda yang berwujud, ada benda yang tidak berwujud. Baik. Nah, benda yang tidak berwujud itu bisa berupa hak kan? Hak penguasaan hutan, hak penguasaan untuk mancing, Ya. hak melarang orang pergi ke luar negeri. Nah, itu semua merupakan hak. Nah, jadi seperti itu maknanya. Baik. Dan itu semua kemudian menghasilkan uang. Baik. Ya, Konkretnya saya mau bertanya yang lebih konkret ya Pak ya. ya, Ketika dalam suatu pengadaan atau penyediaan, ya. negara mendapatkan barang atau aset yang sudah terdaftar sebagai aset milik negara. Iya. Apakah itu juga termasuk sebagai hak dan kewajiban yang merupakan definisi dari keuangan negara yang Bapak maksud tadi? Kalau memang hak itu sudah diperoleh, betul. Betul ya Pak Iya. ya? Baik. Baik. Tercatat sebagai aset, betul sebagai keuangan negara. Kemudian Pak, kalau Bapak masih mengikuti perkembangan terakhir misalnya PMK 184 tahun 2022 yang dibahas tadi Pak, itu apakah itu khusus untuk Kominfo atau BLU atau berlaku untuk semua kementerian dan lembaga di negara ini Pak? Jadi tadi saya sampaikan BLU itu siapa sih? BLU adalah institusi pemerintah yang merupakan salah satu satuan organisasi di kementerian. Baik. Jadi dia tidak berbeda. Jadi apa yang disampaikan di situ berlaku secara keseluruhan. Ya, maksud saya PMK 184 ini Ya. berlakunya hanya untuk BLU Bakti atau berlaku untuk satu republik ini? Jadi kalau kita berbicara tentang aset negara, tidak pernah ada aset negara itu satu. Baik. Jadi kita mesti berbicara negara itu utuh. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, tadi kan Bapak bilang ketika kalau perpanjangan waktunya yang diberikan itu terlalu lama, maka tidak jelas tahun anggarannya. Ya, Kepada Bapak kami ilustrasikan seperti ini. Pekerjaan sudah dianggarkan tidak selesai di 31 Desember. oke. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan memperpanjang, boleh diperpanjang sampai 31 Maret. Oke. Setelah 31 Maret dilakukan terminasi kontrak, Baik. uang yang sudah dibayarkan negara, sisa pekerjaan, nilai sisa pekerjaan itu dikembalikan ke kas negara. Kemudian penyelesaiannya menggunakan DIPA yang sudah disetujui Kementerian Keuangan juga untuk 2022. Itu gimana Pak? Masih sudah jelas nggak tahun anggarannya atau masih tidak jelas tadi? Jadi begini, kita harus tahu bahwa yang disebut dengan DIPA, tadi saya sampaikan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik. Baik. Keputusan politik yang dalam hal ini apa?
yaitu Undang-Undang APBN. Baik. Jadi DIPA 2021 adalah operasionalisasi dari keputusan politik 2021. Baik. Nah, kalau dia menggunakan DIPA 2022, secara konsep teorinya tidak betul. Walaupun hari ini itu yang dilakukan. Walaupun hari ini itu yang dilakukan. Betul. Kalau saudara perhatikan, banyak kontrak-kontrak yang tidak selesai pada tahun lalu, kemudian diberikan izin perpanjangan 90 hari menggunakan pendanaan APBN tahun sekarang. Ya. Itu adalah sebuah penyelesaian yang keliru dari sudut konsep. Kenapa? Karena yang dihindarkan adalah azas periodisitas, yang dilanggar adalah azas prealable. Lebih berat lagi, karena azas prealable itu mengatakan begini, dilarang membuat kegiatan. Jadi pemerintah dilarang membuat kegiatan apabila tidak tersedia dana. Atau begini, kata kunci yang sebelumnya adalah pemerintah dilarang membuat kegiatan apabila tidak dapat persetujuan dari lembaga legislatif. Itu kata kuncinya. Baik. Nah, itulah yang disebut dengan azas prealable. Nah, persetujuan lembaga legislatif bentuknya apa? Adalah alokasi anggaran. Baik. Maka keluarlah ketentuan operasional yang bunyinya dilarang membuat perikatan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana. Sekarang Anda perhatikan, perpanjangan 90 hari menggunakan anggaran yang akan datang. Pertanyaan, apakah kegiatan itu sudah mendapat persetujuan dari legislatif? Jawabannya bukan Pak. Perpanjangan 90 harinya tidak menggunakan DIPA tahun berikutnya, tapi tetap menggunakan DIPA tahun sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan, DIPA tahun sebelumnya masih ada enggak? Itu kan dikeluarkan sesuai regulasi, Pak. Makanya setelah itu harusnya sudah tidak ada lagi. Baik. Karena DIPA adalah operasional tahun anggaran. APBN. APBN-nya sudah tutup, bagaimana DIPA-nya masih ada? Baik. Kontraknya kan diterminasi, dibuat kontrak baru menggunakan DIPA tahun depannya, Pak. Betul. Tapi kontrak tahun depan, apakah kontrak tahun depan itu ada enggak kegiatan itu dalam APBN tahun depan? Jawabannya tentu tidak ada. Karena APBN tahun depan itu diketok palunya pada 31 Oktober. Baik. Jadi kalau dia ada perpanjangan pada bulan Maret, ya tentu saja dia tidak pernah ada itu. Baik. Jadi itu sebenarnya sebuah penyelesaian yang menyalahi prinsip dasar. Baik. Bapak tadi katakan terjadi saat ini. Ya. Itu terjadinya maksudnya dalam BLU Bakti aja atau gimana, Pak? Banyak terjadi. Banyak. Baik. Jadi kalau saudara perhatikan, perpanjangan 90 hari ditentukan di sana menggunakan DIPA tahun mendatang atau tahun yang bersangkutan. Artinya apa? DIPA tahun yang bersangkutan itu kan tidak pernah bercerita tentang proyek yang diperpanjang itu kan. Karena apa? APBN-nya sendiri diketok palunya per 31 Oktober. Jadi dia tidak ada itu DIPA-nya. Oh gitu. Gitu loh, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, baik. Nah, itulah sebuah penyelesaian yang salah. Baik. Jadi menyelesaikan supaya tidak melanggar prinsip periodisitas, tapi melanggar prinsip yang lebih berat, yaitu persetujuan lembaga legislatif. Nah, tetapi praktek ini dilaksanakan hari ini. Oleh pemerintah saat ini. Atau gimana, Pak? Oke. Baik, saya pindah ke Pak Setia dulu, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak Setia tadi kan ada ngomong kalau nggak ada KAK, Kementerian Keuangan nggak akan setujui, ya. Kalau nggak ada visibility study, Kementerian Keuangan juga nggak akan setujui penganggarannya. Lah, kalau Kementerian Keuangan sudah menyetujui penganggarannya, apakah berarti sudah ada KAK dan visibility study, Pak? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi dalam hal apa nih, Pak? Kementerian Keuangan bisa menyetujui anggaran tanpa visibility study atau KAK? Ya perlu diperiksa itu. Baik, Pak. Baik. Yang diperiksa siapa? Kementerian Keuangannya? Ya, dia melanggar SOP yang ditetapkan dia gitu. Ya, baik, Pak. Kemudian nih, Pak.
Tadi Bapak bilang penentuan jumlah lokasi pembangunan misalnya. Harus dalam suatu badan itu harus berdasarkan disurvei lagi, harus ada visibility study lagi, ya. Jika itu sudah dituangkan dalam Perpres program prioritas nasional, bagaimana Pak? Setahu Untuk tahun itu. saya ya, proyek PSN itu memang ada lampirannya Pak, nama proyeknya, nilainya berapa. Wah, ditentukan jumlahnya Iya Pak. tahu saya Pak, Ya, jumlah oke, outputnya itu kan pasti dari kerangka acuan kerja tadi Iya, kan, iya. targetnya itu kan sudah ada gitu. Bentar Pak, dari kerangka acuan kerja Perpresnya? Bukan, pengalaman saya mengusulkan proyek PSN itu, kalau tidak ada KAK-nya pasti tidak akan masuk. Kalau tidak ada KAK tidak akan masuk ke Perpres. Kalau udah ada di Perpres berarti ada KAK-nya. Ya saya nggak tahu, tapi ini kan aturannya. Oh. Kalau sampai masuk itu kan berarti penyimpangan, gitu. Oleh yang tanda tangan Perpres. Yang itu, yang Oke. nyusun Perpres itu. Nggak gitu. apa-apa Pak, itu pendapat Bapak, nggak apa-apa. Saya nggak masalah Pak. Gitu Pak. Ya, baik Pak. Sekalipun sudah masuk Perpres, Perpresnya menyimpang. Ya kalau faktanya ternyata nggak ada dokumen perencanaannya, Iya, itu saya tanya berarti pendapat menyimpang. Pendapat Bapak. Ya itu tadi saya itu aja. Oke. Pendapat saya itu. Baik Pak. Kemudian Pak, ada proses, kalau ada proses request for information sebelum disusun rencana formal lah untuk suatu kegiatan pengadaan ya. Request for information ini bisakah disamakan dengan market research atau studi? Bisa disamakan Ya. Itu Market sah-sah survey saja. itu. Bisa Tapi jangan ke satu penyedia. Oh ya, kalau ke 100 penyedia lebih Bisa itu. bisa ya Pak. Fair ya? dia. Fair ya. Baik Pak. Kemudian tadi terkait pertanyaan tadi dari penuntut umum, saya mau menyambung sedikit Pak ya. Soal lahan harus sudah dikuasai atau gimana ya Pak tadi yang soal lahan? Dibebaskan, sudah ada lahannya. Sudah ada lahannya. Kalau dalam suatu kegiatan pengadaan itu bahwa lahan statusnya memang tidak akan menjadi milik BLU. Statusnya nanti disediakan setelah berdasarkan hasil survei bisa dibangun di mana, disediakan oleh pemerintah daerah setempat, baru dipinjam pakaikan dengan BLU. Itu boleh nggak Pak? Ya harus jelas, perjanjian pinjam pakainya itu harus sudah ditandatangan dulu. Loh, bukannya misalnya nih Pak ya, kalau kita mau bangun BTS deh ya, kan itu perlu survei Pak. Iya. Ya kan, perlu survei untuk tahu titik di mana yang ideal. Surveinya boleh nggak diserahkan ke pelaksana pekerjaan? Boleh, tadi kan saya sudah jawab, boleh. Oke, kemudian setelah survei diketahui titiknya, baru diajukan ke Pemda untuk pinjam pakai, itu boleh? Boleh. Oh boleh, tidak harus sebelum tender berarti Apa pinjam aja? pakainya? Kalau ketentuan normatif di Kementerian Keuangan itu harusnya tidak boleh Pak. Oke, lah yang boleh yang gimana Pak? Apanya? Ya, itu tadi tadi Bapak ada bilang. Bapak bertanya kan, ketentuan normatifnya kalau pengajuan DIPA, pengalaman saya, kalau itu proyek fisik gitu ya, itu tanahnya harus jelas dulu, harus dibebaskan dulu, harus dibeli dulu, gitu Pak. Loh, yang tadi Bapak sempat bilang boleh itu yang kayak gimana Pak? Apanya? Yang tadi Bapak sempat bilang boleh. Waktu saya tanya, ketika setelah survei baru tahu lokasi yang Ini ideal. secara pengadaan ya Pak? Iya, secara pengadaan. Itu kalau memang desainnya seperti itu sebenarnya secara pengadaan tidak dilarang. Tapi secara pengaturan untuk terbitnya DIPA, itu nggak boleh. Oh, Gitu. baik. Secara pengadaan tidak dilarang Pak ya. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak katakan harus diundangkan oleh Kumham ya, Iya. Perdirut. Perdirut itu
selevelnya sama apa ya? Kayak perdirjen gitu selevel nggak Pak? Iya. Oh selevel ya Pak ya. Pokoknya seluruh peraturan ya, bentuknya peraturan bukan keputusan ya, itu harus diundangkan. Oke. Gitu. Perdirut itu atau yang selevel dengan perdirjen itu masuk sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Iya. Dasarnya apa ya Pak? Bapak bicara itu bahwa itu Aturan masuk Kumham Pak. Aturan Kementerian Kumham. Enggak, undang-undang yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan emang memasukkan perdirut sebagai peraturan perundang-undangan Enggak. Pak? Oh enggak. Baik Pak. Kemudian nih Pak, pengaturan subkon di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu apa aja ya Pak ya? Karena Tadi udah saya sebutin. tadi yang Bapak sebutkan itu tidak kami temukan di Perpresnya. Itu di gitu, Pak. Perlem. Apa? Di peraturan LKPP nomor 12. Oh di peraturan LKPP bukan di Perpres. Kan Saya tanya Perpres Pak. ya, itu di Perlem Pak. Oke, di Perpresnya gimana Pak? Apanya? Pengaturan mengenai subkon. Lupa saya pasalnya, tapi ada, tapi nggak detail tadi. Oh, nggak detail, ya. Detail persyaratannya harus ini. Yang detail itu ada di Perlem. Oh, Perlem 12 tahun 2021. apakah kalau di Perpres 16 2021 Pak ya? Sebelumnya ada Perpres 9. Kan Perlem 12 itu menggantikan Perlem sebelumnya. Yang dasarnya Perpres 18 tahun 2000 Perpres 16 tahun 2018. Ya, saya tanya nih Pak, di Perpres nomor 16 tahun 2018, subkon itu diaturnya seperti apa? Tadi kalau yang mengatur dibayar dulu ada di Perlem turunannya Perpres 16 tahun 2018. Ya, Gitu Pak. di Perpresnya sendiri diatur nggak Pak? Apanya? Saya bantu di pasal 53 Perpres. Izin yang mulia, kami masih nanya ahli, belum berani kami menanya ke penuntut umum yang mulia. Memang tidak ada hak saudara untuk nanya penuntut umum. Tidak Itu. ada. Diingatkan oleh penuntut umum. Ada pasalnya Pak. Bacakan pasalnya itu. Bacakan Pak. Dalam hal penyediaan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkon, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Tadi penasihat hukum sudah tahu isi pasal itu. Yang Sudah kami tahu, saudara sudah. tahu tidak boleh nguji kayak gitu Pak. Bukan yang mulia. Normanya sudah dijelaskan oleh ahli. Saudara itu namanya nguji namanya itu. Bukan yang mulia, kami beda konteks. Kami tidak menanyakan pembayaran ke subkon. Iya sama saja saudara nguji itu. Makanya saya suruh baca tadi itu. Yang Pak, normanya itulah ahli itu menerangkan normanya gitu loh Pak. Ya, Saudara seolah-olah nguji-nguji aja seperti itu. Tidak boleh seperti itu Pak. Ada etikanya bertanya itu. beda hal yang mulia. Apa yang beda hal? Yang kami tanya mengenai jenis-jenis Iya itu pekerjaan. saudara berkali-kali menyatakan di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 ada nak ketentuan itu sudah dijawab oleh ahli. Ada, dia lupa pasalnya. Kan begitu tadi Pak? Ya. Betul kan? Ya. Nah, terus saudara yang mana? Dibacakan oleh penuntut umum, dibantu saudara. Padahal saudara sudah tahu sebelumnya ada pasal itu. Untuk Itu apa mengenai begitu? pembayaran yang mulia. Kami sama sekali tidak tanya pembayaran. Siapa yang bilang pembayaran? Penuntut umum yang mulia. Pembayaran apa itu yang ketentuan subkon? Ketentuan apa tadi pasal berapa Pak? Ketentuan pembayaran kepada subkon. Tadi kan disinggung tentang ketentuan pembayaran kepada subkon, mulia. Yang mana Kami- yang benar? Kami tidak menanyakan ketentuan pembayaran yang mulia. Iya, ketentuan yang saudara tanya itu apakah apa ketentuan subkon di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 kan begitu? Ada nak ketentuan itu? Ada, dijawab sama. Itu di dalam pasal 53 ya Pak. 53 itu pembayaran kepada subkon. Sama saja itu. Apa saja yang boleh disubkon kan begitu. Kalau saudara tidak Iya. setuju dengan saksi ini, hadirkan saksi tandingan. Siap yang mulia. Gitu loh Pak. Siap. Yang saya tanya, mohon maaf nih ahli ya, di Perpres itu yang boleh dikerjakan subkon itu ditentukan tidak?
Itu ketentuannya ada di Perlem, Pak. Oh, bukan di Perpres. Baik. Itu. Dah, selesaikan, Pak. Baik. Kemudian Pak, di Perpres itu membedakan lagi nggak seperti Perpres sebelumnya mengenai pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Itu kalau konstruksi diatur PU, Pak. Jenis pekerjaan utama itu apa gitu. Oke, untuk Kalau di konstruksi ya. diatur Kementerian PU. Oh, jadi pekerjaan utama itu definisinya di PU itu pekerjaan yang pokok, kalau nggak ada itu nggak bisa kebangun. Oke. Itu namanya pekerjaan utama, Pak. Itu tapi di peraturan Kementerian PU. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak ada cukup banyak ditanya soal subkon. Kalau bedanya subkon dengan supplier apa ya Pak ya? Beda. Beda. Jadi kalau istilah kita beli barang, gitu, istilah material gitu ya, itu bukan subkon, Pak. Oh, yang dimaksud subkon itu mengalihkan pekerjaan. Oke. Gitu, Pak. Baik. Misalnya tadi loh, pekerjaan pondasi pancang. Ini kan boleh disubkonkan. Okay. Anda boleh. Tapi kalau pondasi pancang ini nggak boleh disubkonkan sejak awal. Berarti harus dikerjain sendiri. Baik. Gitu. Misal nih Pak ya, saya sampaikan ilustrasi ke Bapak. Dalam pengadaan BTS Pak, tentunya BTS-nya ada, tapi kan namanya BTS perlu daya Pak, atau baterai. Beli dayanya ini ke pihak lain, karena pemenangnya adalah produsen BTS, bukan produsen baterai misalnya. Itu pembelian yang dia lakukan itu subkon atau supplier Pak? Itu supplier. Oh, itu supplier. Baik, baik. Kemudian untuk pembangunan tower perlu besi Pak. Beli besinya, minta disediakan dan diolah besinya itu ke pihak lain yang memang punya izin untuk mengolah besi Pak. Maksudnya mengolah besi itu gimana? Ya kan besi ini kan untuk seperti perusahaan BUMN kita ada yang Krakatau Steel, dia mengolah besi sesuai pesanan. Ya, untuk dibentuk menjadi suatu tower misalnya. Ketika dipesan kepada pabrik pengolah besi, itu subkon atau supplier Pak? Bukan. Itu supplier maksudnya. Oh, itu supplier ya Pak ya, bukan subkon ya? Ya. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak ada sampaikan harus ada kajian untuk efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan peraturan pimpinan BLU. Ya. Itu disyaratkannya di mana Pak? PP Pengelolaan Keuangan BLU. Oke. Syarat bentuk kajiannya ditentukan di mana Pak? Apanya? Syarat yang mengatur bentuk kajiannya seperti apa, format kajiannya? Loh, kan itu harus dituangkan dengan di naskah akademik. Oke, itu diatur di mana Pak? Apanya? Diatur di mana? Tata cara penyusunan peraturan. Oh, tata cara penyusunan peraturan. Baik Pak. Kemudian waktu Bapak di BAP oleh penyidik Pak, diperiksa oleh penyidik, kemudian dituangkan di BAP, saya melihat di sini beberapa kali Bapak disampaikan mengenai kontraknya. Kontrak pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya Pak. Di situ BTS ini yang pekerjaan utamanya yang mana ya Pak ya? Bukan kalian saya Pak menentukan itu. Oh, bukan kalian Bapak? Ya. Oke, baik. Saya bukan orang teknis. Bukan orang teknis ya? Ya. Baik, baik Pak. Itu pekerjaan utama itu kan disebutkan di dalam kontrak. Tapi harus disebutkan memang Pak. Ya. Ya. Dari mana ahli tahu yang ditanya oleh penasihat hukum tadi itu pekerjaan utama apa tidak? Ahli sudah melihat enggak kontrak itu? Tidak Pak. Lalu di mana ahli tahunya itu? Kan kita ahli itu sebenarnya tidak boleh menilai fakta kan Pak? Ya makanya kenapa dijawab kan gitu ahli? Ya makanya saya tidak kompeten ada juga kelemahan saya. Ini Iya. bukan keahlian saya gitu loh Pak. Nah, kalau bukan kalian jangan dijawab Pak. Iya Pak. Setuju Gitu saya loh. Pak. Ya. Ini kamu mancing-mancing aja gayanya ini. Nah itu tadi ahli menyatakan pekerjaan utama, pekerjaan pokok itu harus disebutkan di dalam Iya, Pak. kontrak. Ya. Kemudian mana-mana saja yang pekerjaan yang sifatnya spesialis yang tidak harus disubkan, tidak boleh. Iya.
dan apa yang boleh disubkan dan apa yang tidak boleh disubkan harus tercantum di dalam kontrak. Sekarang pertanyaannya, itu pertanyaan apa itu ya Pak? Itu pekerjaan apa itu ya Pak? Utama apa tidak? Pokok apa tidak? Saudara jawab. Tadi kan saya tidak menjawab karena saya bukan keahlian saya kan Pak. Ya maka kalau bukan keahlian saudara jangan saudara jawab. Iya Pak, saya ini nggak jawab memancing kan? saya bilang. Iya. Begitu loh. Lihat tuh di dalam kontraknya. Iya. Begitu Pak. Iya Pak. Apalagi itu apa namanya pekerjaan BTS ini kan kita tidak umum ini Pak. Kalau pembangunan rumah biasa kan jelas saja mana pekerjaan utama mana yang tidak. Iya Pak. Kan begitu Pak. Iya. Tower, mana itu? Yang pekerjaan utamanya yang mana? Kan ada perangkat-perangkatnya itu. Perangkat-perangkatnya itu yang spesialis sifatnya, yang tidak boleh disubkan kan begitu Pak. Iya Pak. Betul kan Pak? Iya. Itu loh.